Halo Mbak Kinki dan teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nelvina Dermawan. Kali ini saya akan mempresentasikan mini skripsi saya yang berjudul Pengaruh Kampanye #Budaya Beberes Sendiri pada Restoran KFC terhadap sikap akan kebersihan mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2020. Yang pertama, latar belakang masalah. Di Indonesia, masalah kebersihan merupakan masalah yang sudah menjadi permasalahan sosial sejak lama dan masih terus berkembang hingga sekarang. Dilansir dari dprd.co.id, sampah di Indonesia pada tahun 2022 mencapai 70 juta ton dan sampah yang tidak terkelola mencapai 16 juta ton. Selain itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan bahwa setiap harinya masyarakat Indonesia menghasilkan 175.000 ton sampah per hari. Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah pada tahun 2015 menyatakan bahwa banyak masyarakat yang kurang berpartisipasi dalam upaya menjaga kebersihan. Kampanye #Budaya Beberes Sendiri merupakan salah satu program CSR yang digalakkan oleh PT Fast Food Indonesia yang menaungi restoran cepat saji KFC. Program ini bertujuan untuk mengajak konsumen untuk merapikan meja dan sampah makanan untuk dibuang ke tempat yang telah disediakan oleh restoran. Dalam penerapannya, kampanye #Budaya Beberes Sendiri menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana pengaruh kampanye #Budaya Beberes Sendiri pada sikap akan kebersihan pada mahasiswa. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah apakah kampanye #Budaya Beberes Sendiri menimbulkan pengaruh pada perubahan sikap mahasiswa. Tujuan penelitian ini adalah menentukan pengaruh yang timbul di generasi mahasiswa terhadap kampanye #Budaya Beberes Sendiri. Manfaat penelitian terbagi menjadi dua, yaitu manfaat akademik dan manfaat praktis. Manfaat akademik yaitu untuk civitas akademik, bahwa penelitian ini diharapkan mampu membuka khazanah ilmu pengetahuan baru bagi para penggiat akademik, khususnya di bidang komunikasi dan public relations. Lalu manfaat praktis untuk dua. Yang pertama, untuk pelaku usaha. Penelitian ini diharapkan mampu berguna bagi para pelaku usaha sebagai pertimbangan dalam mengeluarkan sebuah kampanye promosi selanjutnya. Yang kedua, untuk manajer public relation. Penelitian ini diharapkan mampu berguna bagi para manajer public relation sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan strategi komunikasi pemasaran, khususnya di bidang kampanye public relations. Terdapat beberapa penelitian selanjutnya dengan masalah serupa. Yang pertama, dengan judul Pengaruh Pesan Kampanye No Straw Movement di Media Sosial terhadap Perubahan Sikap Publik yang dipublikasi pada jurnal Lugas terbitan Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Setiami pada tahun 2020. Yang kedua adalah penelitian dengan judul Pengaruh Kampanye Ingat Pesan Ibu terhadap Sikap Patuh Protokol pada Masyarakat Kabupaten Karawang yang dipublikasi pada jurnal Medium terbitan Universitas Islam Riau tahun 2022. Yang ketiga adalah penelitian dengan judul Analisis Pengaruh Kampanye Public Relations #SaveGBK dan Identitas Sosial pada Sikap Jakmania Depok yang dipublikasi oleh Jurnal Ilmu Komunikasi terbitan UPN Veteran Yogyakarta tahun 2020. Selanjutnya adalah penelitian dengan judul Pengaruh Kampanye #Pantang Plastik terhadap Sikap Ramah Lingkungan, survei pada pengikut Instagram @greenpeaceid, terbitan Jurnal Komunikasi, Media dan Informatika, terbitan Kementerian Komunikasi dan Informasi tahun 2020. Lalu, penelitian dengan judul Program Kampanye #Budaya Beberes terhadap Partisipasi Masyarakat untuk Membuang Sampah Sendiri yang dipublikasi pada Jurnal Cakrawala, terbitan Universitas Bina Sarana Informatika tahun 2021. Konsep dari penelitian ini adalah komunikasi pemasaran, lalu teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah public relation. Sementara variabel terbagi menjadi dua, yaitu variabel X dan variabel Y. Variabel X dalam penelitian ini adalah kampanye #Budaya Beberes Sendiri, sementara variabel Y dalam penelitian ini adalah sikap akan kebersihan pada mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2020. Hipotesis teori dalam penelitian ini adalah terdapat perubahan sikap pada mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2020 yang dipengaruhi oleh kampanye #Budaya Beberes Sendiri. Lalu model penelitian akan ditampilkan pada slide selanjutnya. Selanjutnya adalah pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penelitian ini adalah pendekatan positivisme. Positivisme adalah salah satu pendekatan penelitian yang dikemukakan oleh Auguste Comte, di mana pendekatan ini menganggap dan melihat peristiwa sosial sebagai sesuatu yang dapat diukur dan dinilai secara ilmiah dan saintifik. Lalu jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif.
Unit analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Lalu unit observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta terkhusus angkatan 2020. Lalu populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2020 hingga 2023. Sementara sampelnya adalah mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2020. Untuk mengukur validitas dan reliabilitas akan menggunakan alat bantu IBM Statistik versi 24, di mana validitas akan melihat angka Kaiser, Meyer, Olkin, dan Bartlett, sementara reliabilitas akan melihat angka Cronbach's-Alpha. Metode pengumpulan data akan menggunakan kuesioner yang menggunakan skala Likert, sementara metode analisis data akan menggunakan analisis regresi linear sederhana untuk melihat pengaruh dari variabel X dan variabel Y. Data akan dianggap valid apabila nilai KMO-nya berada di antara 0,5 sampai dengan 1. Jika kita lihat pada gambar validitas X, angka KMO berada pada angka 0,745 sehingga data dianggap valid. Sementara validitas Y, angka KMO berada pada angka 0,771 sehingga data dianggap valid. Data akan dikatakan reliable apabila nilai Cronbach's-Alpha-nya berada lebih dari 0,6. Jika kita lihat pada reliabilitas X, angka Cronbach's-Alpha ada pada 0,834 sehingga data dianggap reliable. Sementara untuk reliabilitas Y, kita lihat angka Cronbach's-Alpha ada pada 0,894 sehingga data juga dianggap reliable. Gambar di atas merupakan gambar regresi linear sederhana. Dalam menghitung regresi linear sederhana, saya menggunakan rumus Y sama dengan A tambah BX, di mana A adalah konstanta dan B adalah koefisien regresi. Dalam tabel tersebut, kita bisa melihat bahwa konstantanya adalah 14,002, sementara koefisien regresi adalah 0,602. Dapat dikatakan bahwa variabel X memiliki pengaruh positif karena tidak ada angka minus di dalam tabel. Dan dapat disimpulkan bahwa satu perubahan pada variabel X dapat memberikan pengaruh sebesar 0,602 pada variabel Y. Sehingga dengan hasil ini dapat dikatakan bahwa variabel X berpengaruh pada variabel Y sebesar 0,602 dan hipotesis HO ditolak dan HA diterima. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa adanya kampanye CSR dapat memberikan perubahan sikap terhadap mahasiswa. Hal ini dibuktikan dengan adanya koefisien regresi sebesar 0,602 yang menyatakan bahwa pada satu perubahan pada variabel X dapat memberikan pengaruh sebesar 0,602 kepada variabel Y. Dalam menanggapi hasil penelitian berikut adalah beberapa saran yang dapat diberikan oleh saya selaku peneliti berkaitan dengan hasil penelitian di atas. Yang pertama adalah lebih menggiatkan dan lebih mengekspos kampanye CSR ke ranah publik supaya dapat lebih menggait lebih banyak masyarakat untuk ikut dalam program tersebut. Yang kedua, masyarakat harus lebih peka dan sadar pada masalah kebersihan yang ada pada lingkungan sekitar. Yang ketiga, masyarakat lebih fokus pada tujuan diadakannya kampanye CSR agar dapat lebih berpartisipasi dalam program kebersihan lingkungan. Sekian presentasi mini skripsi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.